The Linguistic Miracle, Episode 19, Al-Quran Challenging. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabiullah Muhammad SAW yang masih kita dapat saksikan hingga saat ini. Buktinya, kata-kata yang tersusun demikian indah dapat dilakukan tepat dan penuh makna. Bahkan Al-Quran menantang kepada umat manusia untuk membuat surah yang dapat menandingi surah dalam Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkan satu surah semisal ini dan panggil seluruh pembantu-pembantumu selain Allah jika kau memang benar. Tantangan itu telah dikeluarkan sejak 1400 tahun yang lalu dan hingga hari ini tidak ada yang sanggup untuk dapat menandingi. Beberapa berusaha untuk meniru gaya bahasa Al-Quran, tetapi tidak dapat menyampaikan pesan. Mereka menyusun kata-kata indah yang pada akhirnya tidak juga indah untuk didengar, bahkan hanya menjadi bahan tertawaan. Tidak ada yang dapat menandingi. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat, sebagaimana Allah nyatakan pada kelanjutan ayat yang telah dikemukakan itu, tepatnya pada ayat 24 dari surah Al-Baqarah. Fa'in lam tab'alu walan tab'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijar uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak bisa, dan memang kalian tidak akan bisa, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Fa illam tab'alu walan tab'alu. Jika kau tidak bisa dan memang tidak akan bisa. Suatu susunan kata yang indah, sangat indah dan memiliki makna yang dalam. Kata lam bermakna tidak, tetapi masih mungkin. Kemudian diikuti dengan kata-kata lan yang bermakna tidak mungkin. Intinya, jika kau tidak bisa, dan memang tidak mungkin akan bisa. Pernyataan ini terbukti hingga saat ini. Tidak ada jalan, tidak ada cara untuk bisa menandinginya, meskipun manusia dan jin berkumpul untuk bersama-sama membuatnya. Ada yang berusaha untuk meniru gaya bahasa Al-Quran, dan bagaimana hasilnya? Mari kita lihat ayat-ayat yang dibuat oleh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ya Dibda'ata binti Dibda'aini nakilakum tanfina walal ma'ah takdirin wala syaribi tamtain ru'suka fil ma'i wazana buka titin. Wahai kodok betina, kau berasal dari sepasang kodok. Bersihkan apa yang kau harus bersihkan. Jangan mengotori air dan jangan menghalangi peminum. Kepalamu di dalam air dan ekormu di atas tanah. Musailamah Al-Kadzab berusaha untuk menyusun kata-kata indah, tetapi apa kandungannya dan apa pesannya? Tidak indah kedengaran, dan jika diterjemahkan, hasilnya hampa, tidak ada pesan yang berguna. Salah satu pantun bahasa Indonesia bukan dimaksudkan untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran, tetapi suatu perbandingan akan susunan kata-kata indah. Pulau Pandan jauh di tengah,
di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua. Indah kedengaran, tetapi apa hubungan antara pulau Pandan dan badan hancur? Sementara ayat-ayat Al-Quran di samping mudah dibaca, indah kedengaran, ada korelasi antara ayat demi ayat, penuh dengan pesan dan pengajaran. Kita bandingkan salah satu surat terpendek di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan perbuatan baik, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Allah bersumpah demi waktu. Tujuannya adalah agar kita betul-betul memperhatikan waktu, karena waktu sangat penting. Memang pada dasarnya, setiap manusia akan merugi dalam perjalanan waktu, karena ia semakin dekat pada batas kehidupannya. Perjalanan waktu menandai proses menuju kehancuran. Suatu fosil diketahui usianya karena banyaknya garis-garis yang terdapat pada fosil tersebut. Misalnya, satu garis 100 tahun. Semakin banyak garis yang dapat kita lihat di laboratorium, maka menunjukkan pula semakin tua suatu fosil. Perjalanan waktu meninggalkan garis-garis dalam proses perjalanan waktu menuju ketiadaan. Semakin tua seseorang, semakin banyak garis-garis di wajahnya yang menunjukkan perjalanan waktu dalam proses menuju akhir kehidupannya. Dengan demikian, secara material, manusia merugi dalam perjalanan waktu, kecuali 4 hal sebagaimana dijelaskan dalam kelanjutan ayat pada surat tersebut. Setiap ayat, bahkan setiap lafaz, mengandung pengajaran dan nilai-nilai universal. Misalnya, demi waktu, bagaimana pentingnya waktu untuk mendapatkan manfaat dari perjalanan waktu tersebut, karena waktu berjalan tanpa kembali. Berbicara tentang waktu, Allah menurunkan suatu surah yang sangat pendek, namun efisien dan efektif berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Mengapa terdiri atas 3 ayat? Salah satu jawabannya, karena waktu bagaimanapun panjangnya, pada dasarnya hanya terbagi 3, waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Sangat perlu untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, karena waktu berjalan dan tidak akan pernah kembali. Masa lalu tinggal kenangan. Masa sekarang adalah peluang untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil di masa depan. Itulah sebabnya orang Inggris menyebut masa sekarang dengan kata-kata present yang sama dengan maknanya dengan hadiah. Mari kita memanfaatkan hadiah tersebut. Syukran, thank you, terima kasih.